Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kristalia Damayanti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas akademisi 5A. Di sini saya akan mereview jurnal dengan materi Environmental Cost Management atau manajemen biaya lingkungan. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema Environmental Cost Management. Jurnal yang saya ambil berjudul The Environmental Management Accounting atau EMI, Perspective Calculation of Environmental Management Environment in Riau. Jurnal ini terbit pada bulan Desember tahun 2018. Jurnal ini ditulis oleh Tun Huseno. Jurnal ini membahas tentang biaya lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perminyakan yang beroperasi di Riau. Sebelum mereview jurnal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep manajemen biaya lingkungan. Manajemen biaya lingkungan sendiri merupakan cara atau upaya untuk mengendalikan permasalahan dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan dalam melakukan produksi. Informasi biaya lingkungan yang memadai sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan dan posisi keuangan perusahaan. Pengelolaan biaya lingkungan ini menjadi perhatian utama dalam lingkup perusahaan maupun organisasi, karena ada beberapa alasan pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas, antara lain peraturan lingkungan di negara-negara yang telah meningkat secara signifikan, bahkan semakin ketat, sehingga akan memunculkan hukuman atau denda yang besar. Kemudian, keberhasilan penyelesaian permasalahan lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Dari permasalahan ini, perusahaan harus menerapkan konsep koefisien. Konsep ini mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat, serta dapat mengurangi dampak negatif lingkungan karena sumber daya dan biaya simultan. Latar belakang yang diambil dalam jurnal penelitian ini yaitu permasalahan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam menjalankan bisnis usahanya. Hal ini difokuskan pada perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia yang bergerak di bidang perminyakan. Selain dampak pada perekonomian, tidak dapat dihindari bahwa perkembangan industrial memiliki konsekuensi peningkatan pencemaran yang diakibatkan oleh sisa hasil produksi perusahaan. Proses produksi berupa eksplorasi, eksploitasi, dan proses bahan alam yang dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari bahan tambang, pangan, sandang, energi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini juga meningkatkan kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, efisiensi produk dalam lingkungan harus diperhatikan oleh perusahaan menjadi aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Setelah mengetahui latar belakang pada jurnal penelitian ini, selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4, yaitu biaya pencegahan lingkungan merupakan biaya untuk kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya limbah yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, biaya pendeteksian lingkungan merupakan biaya kegiatan yang dilakukan untuk menentukan produk, proses, dan aktivitas lainnya yang digunakan perusahaan apakah sudah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Kemudian, biaya kegagalan lingkungan internal merupakan biaya kegiatan yang dilakukan karena proses produksi limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar secara langsung. Kemudian, biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang belum terrealisasi atau biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan ditanggung oleh pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terdapat dalam perusahaan, perlu adanya akuntansi manajemen lingkungan.
yang telah dikembangkan sebagai alat untuk membantu upaya manajer untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan secara sistematis. EMI mengintegrasikan aspek lingkungan perusahaan ke dalam akuntansi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, EMI membantu pelaku bisnis dan manajer untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menghubungkan aspek lingkungan dengan informasi moneter dan fiskal. Pengertian akuntansi manajemen lingkungan atau EMI menurut International Federation of Accountants merupakan pengelolaan lingkungan dan kinerja ekonomi melalui pengembangan dan penerapan sistem akuntansi yang berkaitan dengan lingkungan dan prakteknya secara tepat. Hal ini dapat mencakup laporan dan audit untuk beberapa perusahaan. Secara umum, EMI mencakup LCC, akuntansi biaya penuh, penilaian manfaat, dan perencanaan strategis untuk pengelolaan lingkungan. Prinsip Environmental Management Accounting dapat membantu perusahaan mengidentifikasi biaya lingkungan dengan informasi tentang aliran bahan atau energi dan dampaknya terhadap lingkungan. Setelah membahas tentang teori yang digunakan dalam jurnal tersebut, selanjutnya saya akan mereview tentang metode, objek penelitian, dan data yang digunakan pada jurnal tersebut. Jenis penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan pengevaluasian menggunakan EMI oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Kemudian penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis data primer yang diambil dari PT Chevron Pacific Indonesia berupa laporan keuangan dan pencatatan jenis-jenis sampah dan mengenai perhitungan, penilaian, biaya, dan lokasi pengolahan sampah ke pelaporan keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Selanjutnya, hasil penelitian yang didapatkan dari perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia yang bergerak pada bidang perminyakan. PT Chevron Pacific Indonesia memproduksi 4,38 juta barel per tahun. Besar biaya lingkungan yang dibutuhkan mencapai 15,23% dari total biaya produksi, yang terdiri dari 1,3% biaya pencegahan, 1,66% biaya inspeksi, 2,91% biaya kegagalan internal, dan 9,34% biaya kegagalan eksternal. Sedangkan total pengenaan biaya lingkungan per barel adalah $12,676 dengan pengasumsian harga jual per barel sebesar $25 dan biaya pemasaran 10% dari total pendapatan penjualan. Dalam perhitungan laba dan rugi berdasarkan biaya lingkungan, terdapat perbedaan laba rugi sebesar $7,34 juta lebih besar laba rugi yang tidak ada biaya lingkungannya. Selanjutnya akan mereview tentang implikasi pada jurnal penelitian ini. Penggunaan Environmental Management Accounting atau EMI pada perusahaan industri perminyakan di Riau tidak menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi hanya menurunkan laba perusahaan sebesar 15% dibandingkan jika tidak memasukkan biaya lingkungan dan diolah dengan metode EMI. Namun, perusahaan memiliki keunggulan dalam menjaga citra perusahaan tentang pengamanan lingkungan dan hubungan sosial dengan masyarakat. Hal ini sangat baik untuk perusahaan karena perusahaan yang tidak memiliki citra baik terhadap masyarakat, perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Penelitian ini juga berimplikasi pada ilmu pengetahuan tentang pentingnya penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Penerapannya dikhususkan bagi perusahaan pertambangan atau perminyakan yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan produksi dapat dikelola secara terekam dengan laporan biaya lingkungan yang jelas.